Baik, sekarang kita bahas untuk contoh soal yang pertama yang masih berkaitan dengan hukum kekekalan momentum. Baik, pada contoh soal pertama ini, seorang penumpang naik perahu yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Massa perahu dan orang itu masing-masing 200 kg dan 50 kg. Pada suatu saat, orang tersebut meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon searah gerak perahu. Tentukanlah kecepatan perahu sesaat setelah orang tersebut meloncat. Baik, untuk soal ini kita perlu gambarkan dulu keadaan awal dari perahu dan orang. Ini misalkan ada sebuah perahu, kemudian orangnya berada di sini. Kemudian orang dan perahu ini masing-masing keduanya bergerak bersamaan searah, yaitu dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jadi V orang ini 4 meter per sekon, kemudian V perahunya juga sama, yaitu 4 meter per sekon. Nah, orang dan perahu di sini misalkan sama-sama bergerak ke kanan. Kita misalkan keduanya bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Kemudian diketahui massa orangnya ini adalah 50 kg. Lalu massa perahu ini sama dengan 200 kg. Nah, pada suatu saat, misalkan di sini perahunya. Nah, orang ini dia meloncat dari perahu. Orang meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon. Dengan arah di sini searah gerak perahu. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan ini orangnya meloncat dengan kecepatan 8 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan setelah orang ini meloncat ya, ini. Atau kita tuliskan di sini V0 aksen. Ya, kita tuliskan di sini V0 aksen. Nah, yang ditanyakan adalah pada soal ini, tentukan kecepatan perahu. Kecepatan perahunya ini berapa? V perahu sesaat setelah orang tersebut meloncat. Jadi setelah orang ini meloncat. Nah, atau kita tuliskan di sini V aksen. Nah, seperti ini. Sekarang dari ilustrasi ini, kondisi soalnya sudah bisa kita gambarkan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu di mana momentum, kalau tadi pada keterangan sebelumnya masih berkaitan dengan tumpukan, di sini kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum di mana momentum sebelum orang ini melompat itu akan sama dengan momentum setelah orang ini melompat dari perahu. Nah, sehingga bisa kita tuliskan di sini momentum awal. Kalau kita tuliskan secara lengkap, maka ini momentum awal, P awal sama dengan P akhir. Nah, di mana P awal ini adalah momentum sebelum orang ini melompat, sedangkan momentum akhir ini adalah momentum setelah orang melompat dari perahu. Nah, untuk momentum awalnya kita bisa gunakan, yaitu di sini M1V1 ditambah dengan M2V2. M1V1 ditambah dengan M2V2. Ini adalah momentum total sebelum orang ini melompat. Kemudian untuk momentum akhirnya, ini kita bisa gunakan M1V1 aksen ditambah dengan M2V2 aksen. Nah, kita misalkan di sini perahunya adalah M1, massa perahunya adalah M1, maka kita bisa tuliskan di sini M perahu kalikan V perahu ditambah dengan M orang dikalikan dengan V orang sama dengan M perahu dikalikan dengan V perahu aksen ditambah dengan M orang dikalikan V orang aksen. MO kalikan VO aksen. Nah, tinggal kita masukkan saja data yang sudah kita ketahui. Oke, karena di sini momentum itu adalah besaran vektor, maka kita gunakan aturan vektor, di mana kita bisa asumsikan untuk vektor yang arahnya ke kanan di sini bertanda positif, sedangkan vektor yang arahnya ke kiri
kita beri tanda negatif. Nah, di sini kita lihat untuk massa perahunya adalah 200 kg, maka kita bisa masukkan di sini 200 dikalikan dengan V perahu, kecepatan perahu. Di sini kecepatan perahu sama dengan kecepatan orang karena orang berada di atas perahu. Masing-masing kecepatannya sama, yaitu 4 meter per sekon. Ditambah dengan massa orangnya adalah 50 kg dikalikan dengan kecepatan orangnya sama dengan kecepatan perahu, yaitu 4 meter per sekon. Nah, ini sama dengan massa perahunya tadi adalah 200 kg dikalikan dengan V perahu aksen, yaitu kecepatan perahu sesaat setelah orang ini melompat. Maka kita tuliskan VP aksen ditambah dengan massa orangnya tadi adalah sebesar 50 kg. 50 kg dikalikan dengan V orang setelah dia melompat, yaitu 8 meter per sekon dengan arah ke kanan. Maka kita beri tanda positif 8 meter per sekon. Nah, sekarang kita lanjutkan. 200 dikalikan 4 ini adalah 800 ditambah dengan 50 dikalikan 4 ini 200 sama dengan 200 V perahu aksen ditambah dengan 8 dikalikan 50 ini 400. Nah, lalu kalau kita lanjutkan 800 ditambah 200 ini 1000. Ini sama dengan 200 VP aksen VP aksen VP aksen ditambah dengan 400. Nah, kalau kita pindahkan ke sebelah sini, maka 1000 dikurangi 400 ini 600 sama dengan 200 VP aksen. Maka VP aksennya ini sama dengan 600 dibagi 200. Maka hasilnya adalah 3 meter per sekon. Di sini bertanda positif, maka artinya perahu di sini tetap bergerak ke kanan. Hanya kecepatannya berubah, yang semula tadi adalah 4 meter per sekon ke kanan. Setelah orang ini melompat, maka kecepatannya berkurang sehingga tinggal 3 meter per sekon, tapi arahnya masih tetap ke kanan. Nah, demikian untuk contoh soal pembahasan untuk soal yang pertama.